Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021. Kita diberikan kesempatan untuk bersama melalui Zoom mengadakan diskusi belajar sekolah Sabat. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada pada saat ini, baik di kantor, apakah di kantor, di rumah, di jalan, bahkan di rumah sakit tadi, kiranya kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita tetap terhubung satu dengan yang lain, dan terlebih kita terhubung kepada Allah kita, Tuhan kita, pencipta kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada hari ini, pada hari Selasa, pelajaran kita adalah misionaris dan pemimpin ibadah. Pendeta Samuel Simorangkir akan menjabarkan pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita belajar pada kesempatan ini, kita berdoa dalam hati lebih dahulu. Mari kita menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kita puji Tuhan, kita menyanyi lagu John nomor 1, Marilah Bersukacita. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji. Setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Tangannya lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji. Setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Kita rasa amat susah bila tidak setia melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji. Setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji. Setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Kita akan berdoa, kita minta Ibu
Santi Simbolon boleh bawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang sangat baik, boleh mengumpulkan kami umat-umat Tuhan wilayah 11 untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu dari sekolah Sabat. Biarlah Tuhan Engkau hadir, supaya kami boleh mengerti arti firman Tuhan, dan boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga jemaat Tuhan yang belum join di Zoom ini, dimanapun mereka berada. Berkat yang sama juga menjadi bahagia mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Santi Simbolon Purba sudah membawa kita dalam doa dalam kesempatan yang baik ini. Kita masuk saja ke dalam diskusi pelajaran kita pada saat ini, misionaris dan pemimpin ibadah. Seperti apa pelajaran kita pada hari Selasa ini? Mari kita berikan kesempatan kepada Pendeta Dr. Simorangkir untuk menjabarkannya. Silahkan Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Marupun. Selamat siang dan shalom. Pelajaran sekolah kita minggu ini, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, yang mana garis besarnya ayat inti Yesaya 65 ayat 17, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nubuatan ini memiliki makna ganda, janji pemulihan Israel sebagai kerajaan misi setelah masa penghukuman berakhir penghukuman, janji pemulihan kembali bumi dan isinya, pemulihan kembali kepada fitrahnya setelah bumi dimusnahkan. Nah, kita melihat janji pemulihan Israel sebagai kerajaan misi. Setelah Yerusalem dimusnahkan, Allah memunculkan umat yang sisa yang disebut orang-orang terluput. Ya. Nanti kita lihat di Yesaya 66 ayat 19. Tuhan bekerja melalui orang-orang yang terluput untuk membangun kembali Yerusalem, memulihkan kerajaan misi, menggambarkan kemuliaan Tuhan ke seluruh dunia, dan membawa umat-umat Allah dari bangsa lain datang kepada Tuhan. Bangsa lain tidak hanya menjadi bagian dari orang, tapi rekan sekerja dalam melayani Allah. Janji kerajaan misi Allah ini digenapi dengan munculnya kerajaan Israel rohani yang terdiri dari umat sisa dari bangsa Israel dan umat sisa dari bangsa-bangsa lain. Nah, pelajaran hari ini adalah misionaris dan pemimpin ibadah. Ya. Dari Yesaya 66 ayat 19 ayat 21. Hiburkanlah umatku, ya, kata Tuhan, di mana Tuhan akan menarik orang kepada orang-orang yang percaya padanya, tapi menolak orang ya yang melakukan kesulitan kepada umatnya. Itu pelajaran kemarin. Dan ini harus dikabarkan, diperlukan misionaris, ya, membawa misi dan pemimpin ibadah sebagai satu usaha sukacita atas rencana yang Tuhan buat, kabar baik. Ya. Apakah artinya dari antara orang yang terluput untuk membawa orang dari segala bangsa sebagai persembahan kepada Tuhan? Yesaya 66 ayat 19-20. Allah mengutus orang-orang yang terluput dari kehancuran untuk pergi ke ujung-ujung bumi, ya, kepada mereka yang tidak mengenal tentang Allah, supaya mereka memberikan kemuliaan itu di antara bangsa-bangsa. Yesaya 66 ayat 19. Jadi ini kalau buku Yesaya ini Alkitab kecil ya. Kalau di Perjanjian Baru ya Matius 28 ya. 18-20, beritakan ke seluruh dunia. Ya. Inilah salah satu pernyataan tema jangkauan misionaris yang jelas dalam Perjanjian Lama. Dengan kata lain, bukan saja orang akan ditarik mendekat kepada bangsa Ibrani, namun beberapa orang Ibrani akan pergi kepada bangsa-bangsa lain dan mengajarkan kepada mereka tentang Allah yang benar. Sebuah paradigma yang sangat jelas dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Meskipun ada upaya jangkauan keluar oleh misionaris Yahudi yang terjadi waktu kembalinya mereka dari pembuangan hingga waktu kedatangan Kristus.
Matius 23 ayat 15. Jemaat Kristen yang mula-mula menyebarkan Injil dengan cepat dan dengan skala yang besar. Kolose 1 ayat 23. Ya. Sama seperti orang Israel membawa persembahan gandum untuk Tuhan di baitnya, demikianlah para misionaris akan membawa persembahan kepadanya. Apa itu? Persembahan mereka adalah seluruh suku dari segala bangsa. Nah, kalau dulu ya persembahan kepada Tuhan di Bait Kudus, sekarang kita sebagai misionaris membawa seluruh suku dari segala bangsa. Sama seperti persembahan gandum menjadi satu persembahan kepada Allah yang tidak disembelih, maka para petobat yang dibawa kepada Tuhan akan dipersembahkan kepadanya sebagai korban yang hidup. Untuk gagasan bahwa manusia dapat dipersembahkan satu jenis persembahan kepada Allah. Perhatikan sebutan dalam upacara penabisan orang Lewi, yaitu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Haleluya. Apa pentingnya bagi Allah untuk berjanji bahwa dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 21. Kata mereka pada ayat 21 merujuk pada saudaramu dari antara segala bangsa pada ayat sebelumnya. Mereka bukan orang Israel. Beberapa di antara mereka dipilih Allah sebagai pemimpin ibadah. Bersama dengan imam dan orang Lewi, ini merupakan perubahan revolusioner. Sebelumnya, Allah telah memberikan wewenang hanya kepada keturunan Harun untuk melayani sebagai imam-imam. Dan hanya suku Lewi saja yang dapat membantu mereka. Bangsa-bangsa lain tidak dapat menjadi keturunan Harun atau Lewi. Tetapi Allah akan menunjukkan beberapa orang dari bangsa lain untuk melayani dalam kapasitas ini. Bahkan tadinya bangsa Israel sekalipun, selain suku Lewi juga dilarang untuk melakukannya. Saudaraku, setelah kita membaca ya cerita tentang Yesaya 66 ayat 19-21 ya, misionaris dan pemimpin ibadah, dan inilah alasan daripada hamba Tuhan Yesaya untuk mau menerima panggilan Tuhan, siapa yang kuutus, ya. Lalu dia katakan, inilah aku. Hal yang sama, ya, menjadi bahagian kita, ya. Kita mendapatkan tantangan di zaman sekarang, ya. Strategic plan, I will go. Apa alasan kita? Ya, memberikan kabar baik, ya, yang mana Tuhan akan menarik orang-orang yang percaya kepadanya. Dan di saat yang sama, tidak hanya umat Tuhan, tapi seluruh bangsa, suku, ya, bahasa untuk dipersembahkan. Ya. Puji Tuhan. Aplikasi yang bisa kita lihat ya untuk pelajaran, karena inilah misi kita. Mengapa Departemen Komunikasi ya mengadakan satu pertemuan ibadah dan belajar firman Tuhan dan berdoa di siang hari seperti ini, karena memang ya kita mau terpanggil untuk menginjil oleh karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Nah, panggilan itu tidak cukup hanya hari Sabat, tidak cukup hanya Rabu malam, tapi harus setiap hari. Itu sebabnya kita adakan acara mari berdoa dan belajar firman ya. Agar kita mau terpanggil sebagaimana di zaman Yesaya dan di zaman sekarang. Dan ini sudah dibuat dalam saji fokus oleh organisasi kita dari tahun 2020-2025. Mari, siapa yang bisa kuutus? Ini aku, utuslah aku. Nah, bagaimana cara menginjilnya? Persembahan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sehingga segala suku, bangsa boleh datang kepada Yesus. Ya. Ini latar belakangnya, Yesaya 6 ayat 8, ya. Matius 28 ayat 19. Inilah rencana kita dan anjuran yang dibuat agar kita boleh bekerja sebagai misionaris. Ya. Pertama,
mengikuti apa yang Tuhan minta. Ya. Ajar dan baptis. Pertama, ya, kalau kita mau jadikan murid, ya, jadikan murid, ya, sebelumnya ini Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya, ini yang pertama. Lalu setelah dibaptis ajar mereka. Ya. Jadi ini harus kita ingat. Ya, baptis jadikan murid. Ya. Waktu mau sebelum dibaptis, kita panggil dia, kita perkenalkan dia untuk mau menjadi murid Yesus, ikut Yesus, kemudian dibaptis. Setelah dibaptis, maka jadikan murid. Ya. Artinya, status yang baru dibaptis sebagai murid, status kita yang menarik jiwa, yang memperkenalkan jiwa sebagai apa? Sebagai guru atau sebagai gembala. Nah, ini lihat, ya. Gembala, ya, guru dalam mengajar murid, ajar murid untuk melakukan sesuatu, bukan guru yang melakukan sesuatu. Ya. Istilahnya gembala melahirkan domba tidak bisa. Ya. Murid itu domba, gembala itu guru. Ya. Kita semua adalah domba. Ya. Yesus adalah gembala kita. Tapi ketika kita telah dipercayakan Tuhan mendapatkan murid, maka Tuhan katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba. Yesus gembala kita yang agung sekarang ada di surga, lalu dia serahkan murid-muridnya, ya, menjadi gembala kepada domba-dombanya. Ya. Nah kita sekarang, ya, sebagai misionaris, ketika Tuhan telah bantu kita mendapatkan murid, lalu ketika murid dibaptis, itu harus kita ajar. Ya, kita sebagai gembala, ya. Maka ketika kita sebagai gembala, bukan kita yang melahirkan domba baru, tetapi murid yang baru dibaptis ini harus kita bantu, kita tolong, kita beri susu, kita beri makan, kita hubungkan dengan Yesus dengan berdoa, belajar firman, sampai dia akhirnya mengerti bagaimana melakukan firman Tuhan, dan akhirnya dia bisa mencari jiwa baru, jemaat melahirkan jemaat yang baru. Ya. Jadi domba yang melahirkan domba, jemaat memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Ya. Sementara pendeta dan penatua jemaat adalah sebagai mentor, sebagai guru. Nah itu yang pertama dalam hal penarikan jiwa untuk membawa segala suku dan bangsa kepada Yesus. Cara yang kedua, ya, dalam menginjil, membawa jiwa kepada Yesus, kita harus meniru metode Kristus. Jangan gunakan metode orang lain. Karena Roh Nubuat katakan, metode Kristus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Bagaimana cara Yesus menjangkau manusia? Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka, menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka, lalu ia memanggil mereka ikutlah aku. Nah, bagaimana caranya yang diajarkan Yesus? Kalau kita mau jadi misionaris dan menginjil, mempersembahkan banyak jiwa kepada Tuhan, ya, tiru yang Yesus lakukan. Ada target. Ya. Jadi ketika dia menemukan target itu dia rencanakan untuk melakukan beberapa hal. Jadi tidak hanya sekali temu, langsung selesai. Ya. Perencanaan, ada 4-5 rencana. Bergaul, ya, kepada target itu, kemudian menginginkan kebaikan pada target yang sama, tunjukkan simpati, kemudian layani kebutuhan, dan menangkan kepercayaan. Nah, saudaraku, selama ini kita pikir, kalau kita menginjil, ya berbuat kebaikan, ya kasih hadiah atau kebutuhan pokok,
di pasar Minggu. Kita sudah menginjil. Kemudian di mana lagi? Ke Tanjung Priok. Kemudian ke tempat lain. Tidak cukup hanya memberikan, ya, tapi harus inginkan kebaikan mereka, tunjukkan simpati, layani kebutuhan mereka, dan menangkan kepercayaan mereka. Ya. Jadi harus sampai ikutlah Yesus Kristus. Ya. Apakah bisa ini kita lakukan? Bisa, ya, melalui kuasa Roh Kudus. Nah, untuk itulah makanya organisasi kita setelah membuat pelajaran buku Yesaya 1 kuartal ini, ya, Tuhan mau agar saudara dan saya ikut terlibat di dalam kegiatan misionaris, ya, buat target, ya, minimal 1 nama untuk dijangkau. Jangan hanya yang bukan Advent, yang Advent juga harus dijangkau supaya jangan hilang, ya. 1 nama, kalau bisa sampai 7, puji Tuhan, ya. Tapi minimal 1. Tuhan berikan kepada saya 1 jiwa, ya, yang Advent, yang sudah mau murtad supaya dikembalikan kepada Yesus, dan yang belum Advent supaya mau kenal Yesus dan mau merasakan cinta kasih Tuhan. Nanti kalau sudah kita buat target ini, maka setelah itu kita doakan, dilawat, dipenuhi kebutuhannya. Lalu nanti diundang ke acara gereja. Sekarang lagi pandemi, pakai acara Zoom meeting. Ikut belajar Alkitab seperti sekarang ini. Lalu ikut KKL, lalu dibaptis. Nah, ketika yang murid baru yang dibaptis ini sudah dibaptis, ya, maka masuk ke periode yang berikut, ya, kita yang sudah membawa murid baru ini, kita mentor, ya. Kita minta dia supaya punya target nama untuk dijangkau, ya, 1 Advent, 1 non-Advent, kita kasih nama yang Advent, kemudian didoakan, dilawat, dipenuhi. Ini kita mentor. Dan bagaimana mementornya? Bawa kepada Yesus. Ya. Berikan pelajaran-pelajaran buku Yesaya, seperti sehari ini. Ya. Mengapa kita terpanggil menjadi misionaris. Ya. Lalu undang ke acara gereja, ajak ikut belajar Alkitab, ikut KKR, dan dibaptis. Inilah strategic plan atau rencana kerja yang harus kita lakukan secara individu, ya, melibatkan semua anggota, total member involvement. Sederhana, komitmen mendedikasikan 1 nama untuk dibawa kepada Yesus Kristus yang belum Advent, dan 1 nama yang sudah Advent kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, demikian pelajaran kita. Terima kasih Pendeta Simorangkir sudah menjabarkan pelajaran hari Selasa, misionaris dan pemimpin ibadah. Baik, untuk mengakhiri seluruh rangkaian perbaktian kita,
Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Baik Anda yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga saudara-saudari lainnya yang juga sudah bergabung melalui Fisdak Facebook Live ataupun mungkin juga YouTube Live. Selamat kita bertemu kembali pada malam hari ini dan waktu Amerika. Baik saudara sekalian, kita akan langsung saja ke pelajaran pada malam hari ini. Ya, satu pelajaran yang sangat menarik ya, saya percaya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua ya. Pelajaran malam hari ini dengan judul Magnet Ilahi ya. Mari kita lihat pelajaran pada malam hari ini Senin. Nah, di pelajaran sahabat kita dimulaikan dengan satu pertanyaan. Apakah pekabaran inti yang Yesaya berikan di Yesaya 66 ayat 1 sampai 19? Saya ingin mengundang saudara-saudari sekalian untuk dapat membaca ayat ini ya. Mungkin kita tidak akan baca semuanya pada malam hari ini karena pelajaran sekolah sahabat kita memberikan sedikit ringkasan daripada apa yang merupakan ajaran inti di pasal ini atau perikopi ini. Nah, melalui Nabi Yesaya, Allah mengulangi kembali ajakan dan amaran yang meresapi kitab Yesaya. Jadi pertama adalah bahwa Allah akan menyelamatkan dan memulihkan orang yang rendah hati, yang gentar, yang rendah hati dan gentar terhadap firman-Nya. Yesaya 66 ayat 2 dan 5. Sebagaimana juga tertulis dalam Yesaya 40 ayat 1. Dia akan menghiburkan mereka, Yesaya 66 ayat 13. Tetapi dia atau Allah akan menghancurkan mereka yang memberontak terhadap dia. Ini termasuk orang-orang munafik yang melakukan ritual keagamaan. Nah, nanti kita lihat ya, tambahan kita bagaimana ada yang melakukan juga ritual keagamaan, bagus sekali. Ya, di tempat perbaktian, di hadapan Allah dan di hadapan manusia, wah, diterima ritual keagamanya, tapi nanti kita lihat bagaimana sesungguhnya hubungannya dengan Allah yang sejati ya. Jadi ini termasuk orang-orang munafik yang melakukan ritual keagamaan, di mana persembahan mereka telah ditolaknya. Yesaya 66 ayat 3 sampai dengan karena kamu itu apa? Kamu tidak ada apa-apanya dengan kata lain ya. Tapi pada saat mereka berkata seperti itu, dikatakan sini, mereka sendirilah yang mendapat malu. Jadi ayat ini berbicara tentang orang yang gentar kepada firman-Nya. Jadi kalau ada hai kamu yang gentar, artinya ada juga hai kamu yang tidak gentar. Jadi ada yang gentar, ada yang takut, ada yang tidak takut. Ya, ada yang gentar, ada yang tidak gentar. Nah, mari kita lihat apa artinya kata gentar dan kemudian kita lihat siapa ini mereka yang gentar atau mereka yang tidak gentar terhadap firman Allah. Ya, apa yang tidak gentar? Baik, Yesaya 66 ayat 5 katakan, hai kamu yang gentar. Itu gentar dalam bahasa Ibraninya, itu ya, memiliki arti trembling, gemetaran. Gemetaran ya. Dalam bukan gemetaran karena ketakutan, tetapi gemetaran dalam kekaguman dan hormat. Hahar redim ya. Redim atau dari kata hared ya, dari kata hared. Jadi gemetaran dalam kekaguman dan hormat ya, itulah arti daripada kamu yang gentar. Kita memiliki kekaguman terhadap firman Tuhan dan penghormatan yang hebat terhadap firman Tuhan. Nah, terus terang saja ya, semakin saya sudah sering membaca firman Tuhan dengan kata lain ya, tetapi setiap kali saya membaca firman Tuhan ada begitu banyak hal-hal baru, terus terang ya. Yang baru mungkin pertama kali saya dapati pada saat membaca firman Tuhan. Dan semakin lama, percayalah saudara-saudara, kita akan selalu memiliki kekaguman terhadap firman Tuhan. Karena begitu banyak nuansa-nuansanya. Jadi dari satu kata, misalnya kita bisa melihat bagaimana nuansa dari satu kata tersebut. Yang memiliki pemahaman yang tadinya mungkin kita tidak pernah ketahui. Sebelum kita memiliki membaca itu dengan memohon bantuan Roh Kudus untuk memberikan penerangan kepada kita. Nanti kita akan lihat bagaimana kita lihat ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang gentar atau tidak gentar, yang tidak mengagumi atau tidak menghormati firman Allah, atau yang mengagumi dan menghormati firman Allah? Siapa itu? Nah, pelajaran kita pada malam hari ini sudah memberikan satu ringkasan sedikit, yaitu bahwa yang gentar, yang mengagumi dan menghormati firman Allah adalah mereka yang memiliki kerendahan hati. Nah, bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia ini ya, agak berbeda sedikit ya kata-katanya ya. Yesaya 66 ayat 2.
Yesaya 66 ayat 2 katakan dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang inilah aku berkati, dengan kata look on with favor. Artinya saya apa? Senang, Tuhan senang kepada orang ini. Siapa mereka? Orang bahasa Indonesia katakan kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Wah, kalau kita melihat kata tertindas dan patah semangat itu berhubungan dengan perasaan kita ya. Perasaan yang tertindas mungkin secara fisik, emosional, patah semangat, lagi frustrasi, itu mungkin pengertian kita ya. Tapi itulah, ya kita puji Tuhan kita bisa banding-bandingkan sedikit dengan Alkitab bahasa Inggris ya, atau juga bahasa asli karena begitu banyak juga di internet Anda bisa lihat ya. Misalnya Anda bisa Google Isaiah 66 verse 2 in Hebrew ya, dan situ akan dikasih tahu juga arti daripada kata-kata tersebut, atau seperti yang saya sudah pernah tunjukkan ke Om Rain ke Saulia, Om Pendeta Rain, saya memiliki konkordansi Alkitab, dan di konkordansi Alkitab itu ada juga diberikan bahasa asli yang dapat memberikan pengertian kepada kita apa yang sesungguhnya artinya ya. Apa sesungguhnya? Bahasa Indonesia katakan tertindas, bahasa Inggris katakan humble. Jadi humble itu artinya rendah hati, kerendahan hati. Dan contrite in spirit itulah patah semangat. Jadi patah semangat itu bukan karena dia frustrasi ditinggalkan pacarnya atau suaminya, bukan. Tapi penuh penyesalan, penuh pertobatan, dengan kata lain ya. Penuh pertobatan. Jadi yang dipandang oleh Tuhan, yang dihargai oleh Allah kita adalah orang yang rendah hati, yang penuh penyesalan, dan yang menghormati firman Tuhan. Dia menyesal atas dosa-dosanya, dan dia ingin mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Itulah arti daripada ayat ini, Yesaya 66 ayat 2. Ya, orang yang memiliki kerendahan hati dan penuh penyesalan atas dosa-dosa mereka. Nah, kenapa saya katakan ini juga karakteristik orang yang tidak gentar? Karena ada orang yang pada saat mereka mempelajari firman Tuhan, mereka tidak memiliki kerendahan hati. Justru mereka memiliki ketinggian hati. Mereka bukan penuh dengan penyesalan, tetapi mereka melihat apa? Bukannya dosa-dosa mereka sendiri, tapi mereka melihat dosa orang lain pada saat mereka membaca firman Tuhan. Jadi mereka pada saat baca firman Tuhan langsung mereka bilang, waduh ini betul nih ayat ini ya. Ini cocok nih untuk saudara ini nih. Ini cocok nih untuk saudari ini. Ya, jadi mereka tidak melihat diri mereka. Kita tidak melihat diri kita. Diri saya pribadi pada saat saya membaca firman Tuhan ini. Itu hanya kita pikir hanya bagus untuk orang lain. Itu kita tidak memiliki humble and contrite spirit. Tidak ada pertobatan. Dan Tuhan tidak akan memandang kita. Tuhan tidak akan memandang kita. Karena pada saat kita memiliki sifat ketinggian hati dan hanya melihat dosa orang lain, maka kita bukanlah orang yang dipandang oleh Tuhan dan kita bukanlah orang yang gentar terhadap firman Tuhan. Ya. Yang kedua, poin kedua yang dapat kita lihat sehubungan dengan siapa atau karakteristik siapa mereka yang gentar terhadap firman Tuhan adalah bahwa kita harus memiliki kerelaan mendengar. Kerelaan mendengar. Yesaya 50 ayat 4. Nabi Yesaya juga berkata dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, 2 kali di sini dikatakan kita harus diberikan apa? Lidah seperti seorang murid, pendengaran untuk mendengar seperti seorang apa? Murid. Ya. Bayangkan, Anda lihat di sini, coba Anda lihat. Kita kalau mendengar, itu yang mendengar itu adalah umumnya para murid. Tapi coba lihat ayat ini katakan apa? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang dosen, ya, lidah seorang guru yang mengajar, begitu ya? Tidak. Ayat ini katakan apa? Tuhan Allah berikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dalam konteks guru dan murid atau dalam konteks di sekolah, seharusnya ayat ini berkata bahwa Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang guru atau maha guru, profesor yang tahu berbicara. Tetapi tidak. Lidah kita juga adalah lidah yang dikatakan seorang murid. Kenapa bukan lidah seorang guru? Kenapa bukan lidah seorang dosen atau profesor? Kenapa? Oleh sebab pada saat kita dengan perkataan yang kita bagikan
firman Tuhan yang kita bagikan yang dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, perkataan itu juga adalah perkataan yang kita keluarkan sebagai seseorang yang masih merindukan pemberitaan dari Sang Guru Agung. Kita tidak merasa sudah tahu semuanya sebagai seorang dosen, seorang maha guru, seorang profesor. Jadi kembali ayat ini menyatakan pada saat kita membagikan firman Tuhan pada orang lain, jangan kita berlagak sok tahu. Jangan kita berpikir bahwa kita sudah tahu semuanya. Makanya kita jago dalam hal itu. Dalam pemberitaan maupun mendengar, baiklah kita mendengar seperti seorang murid. Jadi kita mendengar ataupun membagikan untuk diajar, bukan untuk menghajar. Nah, kenapa saya katakan ini? Oleh sebab saya mengikuti begitu banyak, tidak sering ya, berapa kali saya mengikuti perdebatan-perdebatan yang ada di Indonesia. Berdebatlah mereka tentang Sabat lunar. Berdebatlah mereka tentang apakah Roh Kudus itu adalah Allah atau tidak, dan lain sebagainya. Dan yang saya lihat, perdebatan-perdebatan yang dibuat, apalagi yang di sosial media, aduh saudara-saudara, kasar sekali. Kasar sekali. Ya. Menghajar, bukan untuk diajar. Pada saat satu orang yang membawakan makalah, yang mendengar bukan supaya dia dapat memiliki pemahaman, supaya dapat memiliki ajaran atau diajar. Tetapi mereka mendengar untuk menghajar. Apa yang harus saya sikat? Ini ada kutipan Nyonya White yang harus saya. Dia bilang A, ini kutipan Nyonya White bilang B. Alkitab bilang ini ayat Alkitab untuk bilang C, dan lain sebagainya. Jadi kita menjadi debat kusir. Ya. Tidak nyambung. Kenapa? Yang satu di rel satu, yang satu bicara di rel sebelah, dan tidak ada keinginan untuk apa ya? Untuk diajar. Ya, melainkan hanya untuk saling hajar menghajar. Dan kasarnya lagi, saya mendengar ada yang bilang, waduh percuma ini doktor ini nggak ada dia, ilmunya cetek, ilmunya kecil. Jadi kita tidak memiliki kerelaan untuk mendengar. Kita tidak sedang menghormati atau gentar terhadap firman Allah. Yang kita miliki adalah roh ketinggian hati, roh untuk menghajar, dan kita tidak sedang gentar menghormati firman Allah. Marilah kita gentar. Ya, marilah kita gentar untuk belajar, untuk diajar, bukan untuk menghajar. Ya, untuk diajar, bukan untuk menghajar. Mendengar firman Allah itu adalah satu hal yang dapat kita lihat melalui satu proses. Satu proses ya. Dan kita lihat ini, mari kita lihat sedikit pengalaman daripada Samuel yang masih kecil ya. 1 Samuel 2 ayat 21 bagian B, ayat 26, dan kemudian 1 Samuel 3 ayat 1, saya gabungkan ketiga ayat ini, Anda bisa baca untuk kelengkapannya. Tapi saya ingin fokus ke beberapa poin di sini ya. 1 Samuel 2, 21b katakan, sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Semakin besar dan disukai. Disukai oleh siapa? Disukai oleh di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi dia telah melakukan hal-hal yang baik. Ya. Samuel waktu itu masih anak kecil atau anak muda, tetapi dia sudah melayani di Ka'bah, dan dia melayani dengan baik dan disukai oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan atau pelayanan dari seorang diakon muda ini. Dia melakukan apa yang benar. Dia tidak main-main dengan pada saat dia melakukan membantu dalam upacara keagamaan di Ka'bah sebagai seorang imam muda kecil. Dia melakukan yang baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan ayat ini katakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Waduh, hebat sekali ya, puji Tuhan ya. Nabi Samuel, kita kemudian kenal dengan Nabi Samuel, disukai baik oleh di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia karena dia menjadi pelayan apa? Pelayan Tuhan. Kita sudah lihat dikatakan di sini dia menjadi pelayan Tuhan, itu tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Mari kita lihat ayat-ayat berikutnya dari 1 Samuel 3. Apa yang dikatakan? 1 Samuel 3:7 katakan apa? Walaupun dia disukai oleh Tuhan maupun di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, dan walaupun dia adalah pelayan Tuhan, tapi coba lihat saudara-saudara, itu bukan berarti kita mengenal Tuhan. Ya. Belum berarti kita
melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta seperti saya, ataupun menjadi pekerja di gereja sebagai ketua dan lain sebagainya, diakon dan semua umat manusia, ya. Tapi bukan berarti kita sudah mengenal Tuhan. 1 Samuel 3:7 katakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan. Nah, apa artinya? Bukankah Samuel di Ka'bah dia juga kadang-kadang membuka apa? Firman Tuhan atau gulungan-gulungan kitab, ya. Tetapi itu belum menjadi bahagian yang dalam kehidupan. Firman Tuhan itu belum betul-betul berbicara secara langsung di dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu baru dia transmit kepada orang lain. Firman Tuhan itu bagaikan saya sebagai pembicara. Saya khotbahkan, tetapi saya belum menghidupkan atau saya belum mengamini secara penuh firman Tuhan tersebut. Saya berdoa kiranya ini dijauhkan. Tapi mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah firman Tuhan itu dinyatakan, dihidupkan di dalam diri kita? Jika tidak, maka seperti Samuel dikatakan dalam ayat ini, Samuel belum mengenal Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 7. Tapi puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Karena akhirnya Tuhan ingin agar dia mendengar secara langsung. Dia mendengar secara langsung. Firman Tuhan itu bukan hanya sebagai sesuatu yang dia sambung lidahkan kepada orang lain, tetapi yang masuk pertama-tama ke dalam dirinya sendiri. 3 kali dia dipanggil, ya. 3 kali dia dipanggil, dia nggak dengar suara Tuhan, dia nggak tahu suara Tuhan. Tapi kemudian Imam Eli katakan, kalau berikutnya ini, maka kamu akan apa? Bilang, inilah aku Tuhan, aku berbicaralah kepadaku, ya. Dan betul, ya. Dalam 1 Samuel 3 ayat 10, setelah berapa kali, ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana. Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sebelumnya, yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah. Sebab hambamu ini, ya, hambamu ini mendengar. Sebab saya sekarang secara pribadi mendengar. Sebab firman Tuhan itu yang saya bagikan, hambamu ini, Pendeta Stephen Rantung, mendengar. Marilah kita praktekkan firman Tuhan itu pertama-tama kepada diri kita masing-masing. Biarlah kita yang pertama-tama mendengar sebelum kita dengarkan kepada orang lain. Supaya dapat terjadi satu perubahan yang nyata tentunya dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan? 1 Samuel 3 ayat 19 katakan apa? Sejak Samuel itu mendengar firman tersebut, pertama-tama untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Bukan ini untuk hajar si A ini, untuk hajar si B. Hajar saudara sana, hajar saudari sini. Untuk si itu, tidak. Tapi pada saat firman itu untuk kita, maka apa yang terjadi? 1 Samuel 3:19 katakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan Tuhan gugur. Dengan kata lain itu sudah menjadi bahagian dalam kehidupan Samuel. Bertumbuh, berbuah, menghasilkan, dan tidak gugur. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya apa? Yang dibiarkan gugur. Marilah kita gentar. Marilah kita gemetar, menghormati, mengagumi, mendengar firman Tuhan pertama-tama untuk diri kita. Ya. Dari diri kita. Maka itu dapat memberikan satu kekuatan yang pasti dalam kehidupan kita. Timotius dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3:15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, bukan untuk menghajar, tapi mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, bukan untuk menunjukkan kesalahan orang lain. Ya. Menyatakan kesalahan pertama-tama bagi diri saya pribadi. Untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan siapa? Pertama-tama kelakuan saya. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius ini supaya apa? Ini Timotius bukan bilang ini untuk orang lain, tapi apa ya? Rasul Paulus katakan apa? Ingatlah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau. Ya, bukan menuntun orang lain. Bukan
memberikan hikmat kepada orang lain, tapi menuntun ke engkau. Jadi pada saat kita mempelajari firman Tuhan, menyatakan kesalahan, itu menyatakan kesalahanku. Ya, menuntun aku kepada keselamatan oleh iman. Dan apa? Untuk memperbaiki kelakuanku, untuk mendidik orang termasuk aku dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita gentar, marilah kita menghormati, marilah kita mengagumi firman Tuhan. Ya, yang kita sudah pelajari dari malam ke malam. Ya. Pada saat kita mengagumi, maka seperti pelajaran kita, Yesaya 66 ayat 5. Pada saat kita mengagumi, gentar terhadap firman Tuhan, kita tidak akan pernah mendapat malu. Tetapi orang yang tidak datang kepada firman Tuhan dengan roh kerendahan hati, roh penyesalan, ya, yang bukan untuk mendengar tapi untuk menghajar orang lain dengan firman Tuhan, mereka dikatakan di sini, mereka yang akan mendapat malu. Kiranya yang kita dapat bukan hal yang malu, tetapi yang kita dapat adalah keselamatan yang Tuhan berikan pada saat kita memiliki penghormatan kepada firman Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.